Shalom saudaraku. Ya, selamat siang, selamat hari Minggu. Saya percaya saudaraku kita bertemu dalam kasih Tuhan dan Tuhan yang akan melakukan segala sesuatu bagi kita semuanya. Mari saudaraku sebelum masuk firman Tuhan, kita sambut firman Tuhan kita. Satukan hati kita berdoa. Bapa dalam surga, dalam nama Yesus kami bersyukur ya Tuhan buat uh, semua keadaan-keadaan kami bersyukur Tuhan buat siang hari ini. Biarlah Tuhan kami benar-benar mendapatkan kasih-Mu untuk bisa duduk dengar-dengar akan Kau ya Tuhan. Dan mampukan kami, tuntun kami, jamah kami, kuasai kami ya Tuhan. Untuk kami bisa menerima dan melaksanakan firman-Mu. Roh Kudus bekerjalah. Pakai hamba-Mu, sucikan kuduskan ya Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dan biarkan apa yang dikatakan itulah yang merupakan perkataan-Mu dan Roh-Mu yang menuntun kami. Dalam Kristus Yesus, terima kasih Bapa. Engkau berkuasa atas pelayanan kami, ibadah kami siang hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami mau sambut firman Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra Kudus, dalam nama Tuhan Kristus kami berdoa dan kami mau sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya saya percaya saudaraku ya, ketika kita diperhadapkan, itu bukan satu yang mudah ya saudaraku ya, kalau ya semua kita pasti akan menghadapi mungkin beda-beda keadaan, tetapi saudaraku di dalam iman kita, saudaraku itu diperhadapkan. Dan di dalam iman kita itu dituntut pengorbanan. Nah, siapakah sekarang yang punya iman dan mau bertindak ya saudaraku ya? Kenapa? Karena berhubungan dengan pelayanan saya hari ini saudaraku ya. Firman Tuhan dari Yakobus 2 ayatnya yang ke-14 sampai 26. Saudaraku itu bicara iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati ya saudaraku ya. Ya, kenapa saudaraku ya? Ya, saya merasakan juga ini firman juga buat saya secara pribadi ya saudaraku, bahwa ya setiap iman kita diperhadapkan dengan keadaan-keadaan yang ekstrim atau bahkan memaksakan atau bahkan dalam segala hal itu tandanya memang kita punya martir ya saudaraku, punya iman ya, sehingga kita bisa melakukan memang karena iman kita kepada Tuhan. Ya saudaraku, hari ini sebenarnya sudah hari yang ke-14 ya, saya rasa 14 ya, hari yang ke-14. Bukan hal yang mudah ya saudaraku, saya berjalan memang hidup di jalan terus, yang malam ya bisa dibilang di luar. Saudaraku, itu benar-benar bukan hal yang mudah saudaraku. Saya biasa di hari yang ke-12 itu secara fisik mentok, secara keadaan juga kadang-kadang udah sangat-sangat bosen saudaraku ya. Ya semuanya saudaraku udah merasakan secara fisiknya limit lah begitu saudaraku. Jadi perlu iman lagi, perlu kebangkitan lagi. Kenapa saudaraku? Karena saya udah dari barat ya, Sumatera Barat, bahkan Sumatera Tengah, Lampung, saudaraku, Palembang, dan sekarang ada di Lampung saudaraku ya. Sebenarnya tinggal menyeberang dan saya pulang, tetapi Tuhan ingatkan kembali, saya harus kembali lagi ke bagian barat Lampung, yang itu perjalanan dari sini ya bisa kurang lebih 5 jam, bisa lebih saudaraku ya. Dan itu naik lagi ke atas ya saudaraku, naik ke atas, pergi lagi ke barat. Jujur saudaraku, saya sama Bapak itu sudah sangat-sangat nggak tahu lagi lah ya, sekarang hanya iman saudaraku ya. Capeknya udah nggak tahu ya saudaraku, bosannya juga udah nggak tahu, tapi kembali lagi saya diingatkan, iman tanpa perbuatan itu ya mati. Jadi saudaraku, ada roh berarti ada kebangkitan. Nah, bagaimana saudaraku dengan saudaraku sekalian? Apa pengorbanan saudaraku? Apa yang saudaraku sudah lakukan ya saudaraku buat Tuhan? Apa yang saudaraku sudah lakukan buat pekerjaan-pekerjaan Tuhan? Kalau saudaraku beriman tapi saudaraku masih hanya di satu tempat yang nyaman, satu tempat mungkin yang enak, nggak butuh pengeluaran, nggak butuh tenaga, nggak butuh waktu, saudaraku, mungkin itu masih kita masih perlu berdoa, Tuhan apa yang harus saya perbuat, Tuhan apa yang harus saya lakukan. Dan saudaraku, bergeraklah dengan iman kita sekarang, apa yang harus kita lakukan buat Tuhan, apa yang harus kita korbankan buat Tuhan, apa yang kita harus kerjakan, dan apa yang Tuhan kehendaki buat pelayanan, buat apapun juga saudaraku ya. Kenapa? Karena saudaraku, Tuhan masih
firman Tuhan maksud saya, firman Tuhan masih bicara saudaraku, tidak ada kebangkitan atau masih posisi iman itu mati. Jadi hari ini saudaraku, iman yang hidup itu seperti apa? Tuhan menghendaki iman yang hidup, bukan iman yang mati, saudaraku ya. Iman yang hidup adalah iman yang mau bertindak, iman yang mau berkorban, iman yang melakukan segala sesuatu. Sehingga kalau dibilang ya hamba-hamba Tuhan dulu, nabi-nabi dulu, saudaraku, kalau bisa mengerjakan, bisa melakukan itu, saudaraku, memang maksud saya gini, memang mereka bisa menerima kuasa Tuhan, lawatan Tuhan, dan kegenapan janji firman Tuhan, karena memang mereka mau melakukan, mereka mau bertindak, sehingga Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, mereka mau bertindak, Tuhan menunjukkan kuasanya. Ya, saudaraku, benar-benar saudaraku memang gak mudah. Saya kemarin ada melewati dua kabupaten ya, saudaraku. Ya, satu kabupaten, tapi dua kabupaten ya, saudaraku. Itu benar-benar yang saya lewatin itu menyerang saya karena merasa tempatnya diinjak. Saudaraku, saya benar-benar memang gelisah, nggak enak, nggak nyaman, saudaraku, dan keadaannya uring-uringan, ya saudaraku, memang itu rasakan, dan saya begitu saya berdoa sampai di penginapan, saudaraku, benar-benar itu nggak suka tempatnya itu saya injek, saudaraku ya, karena saya injek tempat itu kan, saya lewat situ, dan itu tempat yang ya saudaraku, secara kegelapan, secara keadaan, memang itu keadaan-keadaan yang kita dengar kurang-kurang baik. Tapi saudaraku, benar-benar itu saya rasakan itu benar-benar gak nyaman, gak enak, dan rasanya pengen cepat selesai, rasanya pengen cepat pulang. Bukan cepat pulang, pengen cepat ke penginapan supaya saya gak mengurapi. Ya, pengalaman waktu saya terakhir saya di Selatan Pulau Jawa juga seperti itu, pengen cepat pulang, ini juga seperti itu, saudaraku ya, padahal perjalanan masih banyak yang harus saya lewatin, mungkin sampai ya masih lewat lagi, saya rasanya 17 mungkin udah di rumah, tapi saya juga nggak tahu, saudaraku ya, memang saya harus berjalan, dan itu benar-benar, saudaraku, kalau bicara iman, itu diperhadapkannya memang ekstrim, tetapi saya percaya Tuhan itu nggak pernah membiarkan saya, Tuhan itu lindungi saya banyak hal, saudaraku ya. Jadi kalau bicara tantangan udah nggak ngomong lagi ya, saudaraku, capek udah nggak dihitung mungkin, kadang-kadang nggak dihitung, dan saudaraku mungkin bisa lihat ya, saudaraku, kalau sejak COVID ini, saudaraku, penginapan itu pun menjadi tempat-tempat yang serem-serem, saudaraku ya. Kenapa? Karena tidak ada orang yang nginap, dan tempatnya juga begitu sepi, gelap, saudaraku ya. Jadi benar-benar itu jarang ya orang yang mau nginap, saudaraku ya, dan bisa dihitung hanya 1-2 orang saja. Dan saudaraku, itu benar-benar kalau masuk ke satu tempat ya, memang nggak semua di tengah kota ya, tapi benar-benar itu saya merasakan memang apa yang kita hindari pun kita hadapi, apa yang kita mungkin tolak kita hadapi. Dan saudaraku, sekarang gini, iman kita ini Tuhan mau iman kita itu hidup ya. Iman kita itu hidup. Dan saudaraku, ketika kita berjalan dengan Tuhan, enggak semuanya baik, saudaraku, bisa dibilang. Kalau saudaraku mungkin banyak yang dialami, banyak kesusahan, banyak kesengsaraan orang-orang yang orang benar, banyak kesusahan, tapi dilepaskan Tuhan. Saudaraku, bisa bayangin kalau banyak kesusahan, berarti kita itu dalam tingkatan iman pun kita itu ada penderitaan, saudaraku ya. Untuk membuktikan iman kita juga ada penderitaan, ada masalah, ada cobaan, saudaraku ya. Jadi waktu belum bertobat, ya kesan itu teguran untuk bertobat, saudaraku, kalau ada masalah. Tetapi begitu kita punya iman pun, ketika kita punya, saudaraku, sudah bertobat, bahkan maksudnya gini, sudah punya Tuhan, sudah bertobat, semua sudah kita kerjakan, bukan berarti terus nggak ada masalah. Ya, bukan berarti terus nggak ada cobaan. Justru itulah iman kita ditingkatkan, membuktikan kuasa Tuhan, membuktikan keberadaan Tuhan. Dan saudaraku, kita harus percaya, kita harus tahu bahwa Tuhan kita itu mau orang-orang yang mau juga bertindak ekstrim ya, saudaraku. Kenapa? Karena itu bukti iman kita kepada Tuhan. Tuhan kita itu maha dahsyat, Tuhan kita itu maha kuat, sehingga kita berani karena Tuhan, kita maju karena Tuhan, kita bertindak karena Tuhan, berani berkorban memang karena ada Tuhan. Jadi saudaraku, seberapa pengorbanan kita untuk Tuhan, seberapa pengorbanan kita karena kita orang beriman. Kalau saudaraku punya iman dan punya Tuhan yang mau, saudaraku ya, melakukan segala sesuatu, tentu kita juga harus mau melakukan yang lebih lagi ya, saudaraku. Kita mau bertindak yang lebih lagi, kita mau bekerja
bekerja untuk Tuhan lebih lagi, kita mau berkorban untuk Tuhan lebih lagi. Dan saudaraku, ingat di sini, karena di sini dikatakan, apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Saudaraku, sebenarnya dari perbuatan kita itulah kita memperoleh. Itu maksudnya. Jadi dari tindakan iman kita dapat, saudaraku, dapat, bisa dibilang kamu bekerja dapat upahnya. Ya, kamu melakukan sesuatu itu ada hasilnya. Jadi inilah saudaraku dari 14:15, saudaraku dari ayat 14, saudaraku, ingat saudaraku bahwa kalau kita nggak melakukan apa-apa, tentu nggak ada buktinya. Itu yang harus saudaraku catat. Kalau saudaraku nggak melakukan apa-apa, nggak ada hasilnya, nggak ada buktinya. Jadi iman adalah satu perbuatan yang membuktikan, ya. Iman satu perbuatan yang membuktikan, ya. Membuktikan apa, saudaraku? Hasilnya, buktinya, kuasanya. Jadi saudaraku, kalau nggak bertindak, saudaraku nggak akan lihat hasil apa-apa. Kalau saudaraku nggak berkorban, saudaraku juga nggak akan lihat hasil apa-apa. Maukah saudaraku hari ini ada hasilnya, saudaraku, ya, ada buktinya bahwa saya percaya, saya beriman kepada Tuhan, sehingga apapun yang saya lakukan, Tuhan pasti melakukan buat saya. Apapun yang saya korbankan, Tuhan udah lebih dulu berkorban untuk saya. Jadi saudaraku, bertindaklah, gerakkan iman saudaraku, ya, iman kita gerakkan saudaraku. Dengan apa? Dengan perbuatan kita. Apa yang bisa kita lakukan buat Tuhan? Apa yang bisa kita korbankan buat Tuhan? Apa yang bisa kita kerjakan buat Tuhan? Supaya bukti Tuhan hadir itu ada. Supaya bukti Tuhan menyertai itu ada. Supaya bukti bahwa Tuhan beserta dengan kita itu ada. Dan siapakah yang berani melakukannya? Saya percaya pada hari di mana kita membutuhkan pertolongan. Karena ada ayat yang lain, saudaraku, pada waktu celaka kita itu tidak dibiarkan Tuhan. Nah, pada waktu kita lapar juga nggak dibiarkan Tuhan. Pada waktu kita menghadapi segala sesuatu, saudaraku, Tuhan nggak membiarkan. Kenapa? Karena kita udah menanam lebih dulu. Karena kita udah melakukan lebih dulu juga. Jadi kalau kita udah melakukan lebih dulu, saudaraku, saya percaya kita tinggal menuai hasilnya. Contohnya, kita memberi makan orang waktu lapar. Saya percaya waktu saudaraku lapar diberi makan. Saudaraku menolong orang waktu susah. Saya percaya waktu saudaraku susah juga ditolong. Ya, saudaraku melakukan apapun, saudaraku, itu sama seperti kita menabur. Jadi kalau saudaraku di sini, Tuhan mau buktikan imanmu, ya, buktikan imanmu, ya, bahwa iman itu ada. Dan kalau iman itu ada berarti hidup. Kalau hidup berarti bangkit. Kalau bangkit berarti bekerja dan melakukan segala sesuatu. Karena ini, saudaraku, ya, kalau dibilang, jadi dapatkah iman itu menyelamatkan dia, saudaraku? Karena di sini diingatkan, ya, kalau kita benar-benar ada di dalam Tuhan, supaya, saudaraku, apa yang kita gerakkan iman kita, ya, nomor satu, saudaraku, ya. Jadi apakah gunanya, saudaraku, jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Nah, itu jadi bukti, saudaraku. Jadi ternyata apa yang kita buat itu, ketika kita sudah percaya, ketika kita sudah bertobat, dan kita harus bertindak, kita harus melakukan segala sesuatu, ternyata itu untuk membuktikan bahwa ada iman kita, bahwa itu ada percaya kita kepada Tuhan, dan Tuhan mau juga melakukannya, saudaraku, ya. Tuhan mau membuktikannya, maksud saya. Tuhan mau mengerjakannya, bahwa ini orang beriman dan inilah hasilnya. Ini orang beriman dan inilah buktinya. Itu, saudaraku, yang harus kita tahu. Jadi kalau saudaraku siang hari ini benar-benar bisa memahami bahwa iman itu bukan sekedar biasa-biasa aja. Jadi iman itu satu bukti bahwa orang yang benar-benar hidup dengan Tuhan, hidup yang dengan percaya, sehingga apapun yang dilakukan berdasarkan karena percaya, berdasarkan karena iman, sehingga tidak takut, saudaraku, tidak takut berkorban, tidak takut rugi, tidak takut kekurangan, tidak takut apapun ketika kita mau melakukannya, karena Tuhan sudah melakukannya lebih dulu, ya, saudaraku. Jadi disitulah, saudaraku, supaya keselamatan itu ada bukti, pertolongan ada bukti, keselamatan itu ada, ya. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apakah gunanya itu? Demikian juga halnya dengan iman, ya. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati, saudaraku. Jadi sama seperti orang yang
mengatakan tetapi tidak ada isinya, tidak ada perbuatannya, jadikan sama aja itu omong kosong. Kalau omong kosong, saudaraku, ada nggak bobotnya, ada nggak artinya, nggak ada gunanya, saudaraku. Mungkin setiap kita bisa aja ngomong, oh iya saya dukung doa. Mungkin setiap kita ngomong, oh iya saya imani. Setiap kita mungkin juga ngomong, oh iya saya mungkin dukung dari jauh, atau bahkan banyak hal yang kita kadang-kadang sering kita katakan, saudaraku, itu bisa, itu nggak salah, itu mungkin juga support, itu mungkin juga pertolongan, itu juga mungkin apapun juga. Tetapi saudaraku, Tuhan tuh berbicara perbuatan, bertindak itu bukan kalau iman kan roh, saudaraku ya. Tapi kalau perbuatan berarti fisik. Dan Tuhan mau orang-orang yang beriman itu, kalau imannya hidup berarti fisik bergerak. Ya, saudaraku. Ya, iman bergerak, fisik bergerak. Jadi kalau imannya hidup, tentu bergerak dong, saudaraku ya. Dan kalau imannya hidup, iman itu bergerak, berarti fisik kita juga bergerak. Jadi bergerak dengan fisik itu apa, saudaraku? Saya tidak bisa mengatakan. Karena apa? Terlalu banyak yang harus kita perbuat. Ya, saudaraku, dalam hal pelayanan, dalam hal melakukan apapun juga, nggak terbatas, saudaraku. Kenapa? Karena orang-orang yang sudah punya iman, lihat, saudaraku, ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang luar biasa. Ya, lihat, saudaraku, orang yang sudah bangun rohaninya, pekerjaan Tuhan nyata luar biasa. Contohnya apa? Ya, ada KKR, ada kesembuhan ilahi, ada pelayanan-pelayanan yang begitu ekstrim, ada pengorbanan-pengorbanan yang begitu mungkin menakjubkan. Kenapa, saudaraku? Tandanya memang iman itu sudah bangkit, iman itu sudah hidup, saudaraku ya, sehingga gerakan rohaninya nyata, gerakan rohaninya nyata. Dan siapa yang siang hari ini benar-benar merasa punya iman dan rohaninya memang hidup dan gerakannya juga hidup. Kalau saudaraku mungkin mengatakan punya iman, tapi mau berbuat ini, aduh nanti begini, mau berbuat itu, aduh takut, mau berbuat ini, aduh nanti rugi, mau berbuat ini, aduh nanti terlalu ini, saudaraku, maaf. Disitulah, saudaraku, ketahuan iman kita itu belum benar-benar berdiri. Dan Tuhan mau siang hari ini, saudaraku, supaya iman itu berdiri, saudaraku. Iman itu hidup ya, iman itu hidup, iman itu bergerak. Tuhan mau iman itu bergerak, saudaraku ya. Jangan iman itu mati, karena kalau dibilang ayat yang terakhir, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Jadi, saudaraku, kalau tubuh tanpa roh. Nah, sekarang orang yang beriman itu tubuhnya ada rohnya. Ya, orang yang beriman itu tubuhnya ada rohnya. Dan saudaraku, berarti kalau roh itu ada hidup. Kalau ada hidup berarti ada perbuatan-perbuatan itu. Artinya apa? Bergerak secara iman. Bergerak, saudaraku. Kenapa? Mungkin hari ini, saat ini, seperti yang kita lihat, saudaraku ya, tidak boleh kemana-mana. Tidak boleh melakukan apa-apa. Atau mungkin nggak boleh keluar. Tetapi apakah kita tidak ada yang harus kita perbuat? Kita harus berdoa. Kita harus bertanya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita perbuat, dan sampai di mana, apa yang Tuhan kehendaki, saudaraku ya. Karena apa ya, saudaraku? Karena ini berhubungan, ya saya juga merasa benar-benar harus melakukan sesuatu. Kenapa? Sampai di sini pun belum cukup, saudaraku ya. Sampai seperti ini pun belum cukup, saudaraku ya. Kenapa? Karena Tuhan mau saya lebih lagi. Tuhan mau saya benar-benar bertindak terus lebih-lebih lagi, saudaraku. Kenapa? Karena iman yang hidup itu tentu ada gerakan-gerakan terus dan gerakan. Nggak boleh diam, nggak boleh hanya menung atau terpaku dengan satu keadaan, saudaraku. Dan saya mau bekerja, saudaraku. Kenapa? Karena iman itu ada di dalam hati saya dan dalam hidup saya. Jadi, saudaraku, siang hari ini, siapakah yang hidup imannya? Bergeraklah, lakukanlah sesuatu, karena Tuhan menghendaki itu. Tandanya bahwa Tuhan hidup di dalam kita. Iman hidup, ya saudaraku. Kalau iman hidup, ya saudaraku, berarti Tuhan yang hidup di dalam kita. Jadi kalau Tuhan hidup di dalam kita, saudaraku, coba tanya sama Tuhan, apakah iya kalau orang hidup itu diam? Apakah iya kalau orang hidup itu tidak berbuat apa-apa? Kalau hidup berarti ada tindakan. Kalau hidup berarti ada gerakan. Kalau hidup berarti ada action, ya saudaraku, ada sesuatu yang diperbuat. Jadi siapakah yang benar-benar siang hari ini menunjukkan imannya, bahwa imanku hidup, imanku benar-benar ada, imanku benar-benar saudaraku, nyata, saudaraku ya. Buktikan, saudaraku. Karena apa? Tidak ada orang yang bisa melihat walaupun Anda beriman. Tidak ada orang yang bisa tahu walaupun saudaraku beriman. Kalau saudaraku nggak berbuat apa-apa, tidak ada buktinya, juga tidak ada yang tahu.
tahu. Tapi kalau saudaraku bergerak, ada buktinya, dan orang juga tahu bahwa iman kita itu ada, ya, iman kita itu hidup, ya saudaraku ya. Dan di sini, tetapi mungkin ada orang berkata padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah padaku imanmu itu tanpa perbuatan dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Aku percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik, tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Saudaraku, tindakan itu, ya saudaraku, bagaimana tindakan yang sebenarnya. Jadi kalau dibilang di sini, mungkin kamu yang punya iman, saya yang punya perbuatan. Saudaraku, itu bekerja sama dalam kebenaran. Ya, siapa yang punya iman hari ini dan siapa yang punya perbuatan hari ini. Saudaraku, kita bekerja sama, saudaraku ya. Kita bekerja sama, siapa yang punya iman, siapa yang punya perbuatan. Atau lebih bagus lagi, ada iman dan juga ada perbuatan. Jangan saudaraku hanya sebagian saja. Ya, usahakan saudaraku kita punya iman dan juga punya perbuatan. Nah, perbuatan di sini, perbuatan apa saudaraku? Perbuatan yang menyertai saudaraku ya. Perbuatan yang menyertai percaya kita kepada Tuhan. Jadi perbuatan yang menyertai ya saudaraku ya. Artinya di sini dengan iman kita ada, lalu disertakan dengan perbuatan, baru kita bisa lihat saudaraku buktinya. Karena di sini setan juga gemetar. Kalau dibilang setan itu juga gemetar. Kalau setan gemetar berarti setan itu juga takut saudaraku. Sehingga apa yang saudaraku rasakan, kalau saudaraku mungkin punya iman, punya perbuatan, tapi saudaraku nggak takut Tuhannya. Saudaraku, kita berbuat sekarang karena takut Tuhan. Apa yang kita lakukan karena kita takut akan Tuhan. Jadi kalau setan aja gemetar, saudaraku, kita harus lebih dari itu, saudaraku ya. Jadi lakukanlah sesuatu karena saya takut Tuhan. Lakukan sesuatu karena saya percaya Tuhan. Lakukan sesuatu karena saya menyertai apa yang Tuhan juga sertai. Jadi Tuhan menyertai, kita juga harus menyertai. Jadi sama-sama saudaraku, supaya kita ada dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi Tuhan menyertai kita, kita juga beserta dengan Tuhan. Jadi saudaraku, saya percaya karena di sini saudaraku, kita harus membuktikan bahwa ada isi. Ada yang hidup di dalam kita. Jangan kosong. Kalau saudaraku nggak berbuat, artinya kosong. Kalau saudaraku nggak melakukan apa-apa, berarti, maaf tadi gini, yang pertama mati, yang kedua juga kosong. Jadi kalau saudaraku ada iman berarti ada yang hidup, saudaraku ada perbuatan berarti ada isinya. Jadi ada hidup, ada isi, ada buktinya saudaraku ya. Dan saudaraku perhatikan karena di sini, hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Jadi kalau tadi iman yang hidup, ini yang kedua, iman yang kosong. Saudaraku, jadi ketika saudaraku berbuat berarti imanmu hidup. Ketika saudaraku berbuat berarti imanmu ada isinya. Kenapa? Buktinya apa? Ada perbuatan. Ya, buktinya hidup apa? Bergerak. Ya, buktinya ada isinya apa? Ada perbuatannya. Dan adakah saudaraku siang hari ini iman yang hidup itu? Adakah saudaraku iman yang ada isinya itu? Yaitu ada buktinya, ya. Jadi tidak kosong ya saudaraku, tapi benar-benar ada buktinya. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan itu iman menjadi sempurna. Jadi saudaraku, Tuhan menghendaki kalau di sini saudaraku tadi hidup dan ada isinya, sekarang sempurna. Ya, benar-benar saudaraku, kalau saudaraku enggak bergerak berarti tidak ada semua itu. Di balik saudaraku ya, kalau saudaraku enggak ada gerakan, enggak ada perbuatan saudaraku ya, saudaraku, yang pertama kalau enggak ada berarti enggak ada keselamatan, yang kedua kosong, yang ketiga juga enggak sempurna. Tetapi kalau kita bergerak saudaraku, kalau kita mau membuktikan iman kita, yang nomor satu selamat, nomor dua juga ada buktinya, ada isinya saudaraku ya, yang nomor tiga sempurna. Jadi saudaraku, gimana saudaraku iman kita siang hari ini? Ya, adakah saudaraku hidup iman kita? Adakah isi dari perbuatan kita secara iman kita? Karena apa saudaraku? Abraham dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya. Jadi saudaraku, kenapa saya katakan begitu? Karena di sini dikatakan ya, iman itu begitu dibuktikan baru nyata.
Ya, iman itu begitu kita berbuat baru nyata. Iman itu kalau kita bergerak juga baru nyata. Jadi seberapa kita mau bergerak. Kalau saudaraku mungkin, oh saya percaya. Ya saudaraku, saya percaya. Semua orang juga bisa percaya. Saya takut Tuhan. Setan pun takut dibilang. Oh saya begini, oh, semua juga. Tapi apakah saudaraku yang benar-benar berani saudaraku lakukan, berani saudaraku korbankan, berani saudaraku berbuat, ya hanya berdasarkan saya percaya, hanya berdasarkan saya beriman, sehingga orang itu melakukan karena saya beriman, karena saya percaya. Dan kalau saudaraku melakukannya benar-benar bukan berdasarkan karena dunia ini, tapi karena yang gak dilihat. Ya ada yang hidup di sini, ada yang bergerak di sini. Sehingga action kita membuktikan. Action kita menunjukkan ada iman, ada Tuhan, ada juga perbuatan. Dan inilah buktinya Tuhan menyertai saya. Inilah buktinya saya percaya Tuhan. Inilah buktinya bahwa saya melakukannya demi Tuhan, untuk Tuhan. Ya. Kenapa? Inilah Abraham, saudaraku ya. Dan saudaraku perlu catat baik itu ya. Jadi supaya saudaraku benar-benar pada saat-saat tertentu, pada waktu-waktu tertentu, benar-benar bukti itu nyata, saudaraku ya, bahwa kita sudah melakukan, kita sudah berbuat ya. Jadi saudaraku benar-benar di sini ya kita lihat saudaraku, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Betapa dekatnya saudaraku ketika kita berbuat sesuatu buat Tuhan. Berarti artinya kalau bilang sahabat Allah, berarti saudaraku benar-benar kita harus dekat sama Tuhan itu sampai sedekat-dekatnya saudaraku ya. Berarti harus benar-benarnya saudaraku supaya bukti itu nyata. Jadi kenapa sih saudaraku kalau tadi dibilang ya bergerak, ya maksud saya gini, hidup dan berbuat saudaraku, dan itulah sempurna, berarti sempurna keberadaan Tuhan. Dan kalau saudaraku benar-benar mengerjakannya, Tuhannya itu benar-benar ya, saya percaya Tuhan kita, iman kita itu membuktikan Tuhan itu benar-benar ada nyata ya saudaraku ya. Dan maukah saudaraku Tuhan kita dilihat semua orang, maukah saudaraku Tuhan kita dipercaya juga semua orang. Karena apa? Karena kita yang sudah percaya, karena kita yang sudah beriman membuktikan ya saudaraku, bergerak. Maksud saya gini, hidup membuktikan dan bergerak terus saudaraku ya. Ya. Jadi benar-benar kita memang ada dalam gerakan-gerakan rohani, ada tindakan-tindakan rohani, ada perbuatan-perbuatan secara rohani yang menyertai pekerjaan Tuhan, yang menyertai pelayanan, yang membuktikan gerakan-gerakan di mana Tuhan itu hidup dalam kita, sehingga perbuatan itu nyata. Dan disitulah saudaraku buktinya bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, bahwa Tuhan itu nyata, bahwa Tuhan itu hidup dalam kita. Dan kita bergerak bukan karena dunia ini, bukan karena manusia, tetapi benar-benar ada gerakan. Ya saudaraku, kalau saya bekerja saat ini memang bukan karena manusia, tapi memang karena gerakan-gerakan Tuhan, saudaraku ya. Sehingga orang juga nggak bisa tahu apa yang saya kerjakan, orang nggak bisa mengerti, tetapi secara roh saudaraku itu ada gerakan. Ya saudaraku, sehingga kalau saya ada serangan-serangan, saudaraku, itulah bukti bahwa saya mengerjakan. Kalau saya diserang berarti saya memang bekerja melakukan itu sehingga ada serangan. Kalau nggak ada serangan, saudaraku, berarti saya nggak bekerja. Jadi kalau saya ada serangan, berarti ada yang saya kerjakan. Kenapa? Karena saya menginjakkan kaki pun sudah ada yang marah, saudaraku ya. Saya menginjakkan kaki, kenapa? Karena itu yang dikatakan. Begitu saya berdoa, ya, kamu menginjak tempat ini, kamu menginjak daerah ini. Dua tempat ini kamu injak. Dan saudaraku, demi nama Yesus saya injak. Bukti bahwa Tuhan beserta dengan saya. Secara dunia mungkin enggak, tapi secara Tuhan itulah yang terjadi. Jadi saudaraku, siapa yang bergerak, siapa yang menyertai, siapa yang mau melakukan segala sesuatu, mungkin itu bukan bagian saya. Betul saudaraku, bukan itu. Enggak semua bagiannya sama dengan saya. Tetapi ada hal-hal yang bisa kita kerjakan saudaraku, menyertai dengan pekerjaan Tuhan, menyertai dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga kita mengerjakan juga, tapi bagiannya lain, saudaraku. Makanya dibilang ada imanmu, ada perbuatanmu. Mari kita satukan, saudaraku ya. Kita sama-sama, saudaraku, sehingga Tuhan bisa membuktikan bahwa kuasanya, penyertaannya, ya saudaraku, hidupnya nyata di dalam kehidupan kita ya saudaraku ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya, dan bukan hanya karena iman. Dan bukanlah demikian juga Rahab pelacur itu dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia menyembunyikan orang-orang yang disuruh itu di dalam rumahnya
lalu menolong mereka lolos melalui jalan yang lain. Ya saudaraku, benar-benar ini juga menakutkan. Menurut saya itu bukan yang mudah ya saudaraku. Jadi ikut Tuhan itu kalau saudaraku mungkin baru berkorban yang kecil-kecil, saudaraku jangan berpikir itu sudah imanmu sudah bagus, saudaraku. Iman yang bagus itu sampai ekstrim. Iman yang bagus itu sampai berani, saudaraku ya. Sampai berani, udah gak takut apa-apa. Nah, saudaraku, kalau masih banyak takut, nanti saya begini, nanti saya begini, nanti saya begini. Terlalu banyak perhitungan. Saudaraku lihat di sini dikatakan, hai manusia yang bebal. Kalau dibilang di sini kan, manusia itu ada kebebalannya. Hai manusia yang bebal. Ya, ayat 20 catat saudaraku ya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Nah, jadi saudaraku, kalau kita terlalu banyak memikirkan ini, nanti saya begini, nanti saya begini, takut ini, kurang ini, mau ini, saudaraku. Saudaraku lihat di sini, hai manusia yang bebal. Ya saudaraku, berarti imanmu kosong. Mau berbuat ini, nanti takut. Mau berbuat ini, nanti takut, khawatir, takut ini, takut itu, saudaraku. Itu imanmu kosong. Ya, kalau mau memberi, takut habis. Kalau mau menolong, gak berani. Kalau mau berbuat ini, mungkin takut ini. Terlalu banyak yang dikhawatirkan, terlalu banyak yang ditakutkan. Sehingga tidak berbuat apa-apa. Artinya imanmu mati dan kosong. Tuhan gak ada. Ya, kehidupan Tuhan gak ada. Kehidupan kebenaranmu gak ada. Kehidupan imanmu gak ada. Dan saudaraku tahu, iblis aja gentar. Ya, iblis aja gentar. Dan saudaraku sampai di mana? Apa yang kita berbuat? Dan kalau saudaraku nggak ada tindakan sama sekali, berarti iman itu kosong, mati dan kosong. Ya, mati kosong tidak sempurna. Ya, dan benar-benar saudaraku ya, nggak bisa ada bukti apa-apa. Dan dari firman ini saudaraku coba catat baik, renungkan baik-baik. Ya, dari yang pertama tadi, saya ingatkan kembali saudaraku ya. Dengan apa yang kita berbuat, membuktikan bahwa iman itu hidup. Kalau iman itu hidup, berarti Tuhan yang hidup di dalam kita. Ya, saudaraku, begitu juga yang kedua, saudaraku. Membuktikan bahwa perbuatan kita itu juga gerakan dari apa yang ada di dalam kita. Yaitu daripada action iman kita juga. Dan saudaraku, di situ, saudaraku, begitu kita hidup, bergerak, ya, saudaraku, dan melakukan sesuatu sempurna. Ya, mau berkorban, saudaraku ya. Mau melakukan sesuatu, ya saudaraku, walaupun mungkin kelihatannya menakutkan, tetapi disitulah saudaraku kesempurnaan dari iman kita. Jadi kalau tadi hidup bergerak, saudaraku ya, dan mau mengorbankan sesuatu, ya saudaraku, mau mengerjakan, maksud saya ya, mau mengerjakan sesuatu, itulah saudaraku, itu sempurna. Ya, catat ya, dari mana saudaraku kita dibenarkan, dari mana saudaraku kita dikatakan punya iman, dari mana saudaraku kita dikatakan bahwa kita rohani, bahkan ada kebangunan rohani dalam kita, ketika iman itu hidup, ya, bergerak, ya, saudaraku, dan mengerjakan. Di situ, saudaraku, ya, selamat, ya, saudaraku, ada isi dan sempurna, ya. Itulah, saudaraku, yang harus saudaraku catat siang hari ini. Jadi banyak poinnya, 3, 3, dan 3 terus. Kalau tadi hidup, ya, saudaraku, bergerak dan mengerjakan, saudaraku, ya, itu. Dan buahnya dari mana? Selamat, ada isi, sempurna. Ya, itu tandanya hidup ya. Tandanya hidup tadi, iman kita hidup ya, bahwa kita benar-benar di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Jadi ada hidup ya, ada perbuatan dan ada yang dikerjakan. Lalu hasilnya apa, saudaraku? Selamat ya. Selamat, ada isi, sempurna. Ya, saudaraku lihat itu ya. Jadi apa yang kita berbuat itu bagus semua. Ya, itu iman, saudaraku ya. Membuktikan bahwa ada di dalam kita lah kehidupan Tuhan. Jadi jangan bebal. Kalau saudaraku bebal itu apa? Ya itu tadi. Mau diem saja. Mau nggak berkorban apa-apa. Mau nggak melakukan apa-apa. Semuanya mau aman saja. Maaf saudaraku. Itulah yang dibilang mati dan kosong. Ya, mati dan kosong. Jadi kalau saudaraku maunya nggak ngapa-ngapain, nggak berbuat apa-apa, artinya mati dan kosong. Tapi buat yang hidup, saudaraku, yang ada imannya, berarti ada hidup, ya, ada hidup, ada perbuatannya, saudaraku, dan ada yang
dikerjakannya. Dan hasilnya selamat, ya, ada isi dan disempurnakan. Saya sudah ulang-ulang saudaraku ya, supaya saudaraku memahami bahwa Tuhan mau iman kita hidup, bergerak, dan mengerjakannya. Supaya ada buktinya, ada hasilnya. Demikian firman Tuhan, saudaraku. Tuhan Yesus memberkati. Kita satukan hati kita, saudaraku, dan siapapun siang hari ini ya, yang saudaraku nggak berbuat apa-apa, berdoalah. Yang takut berbuat apa-apa juga berdoalah. Supaya imanmu hidup dan perbuatanmu menyertai, dan saudaraku bisa mengerjakan apa yang harus dikerjakannya. Mari saudaraku kita satukan hati kita. Bapa di dalam sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala hormat syukur kami kepadamu ya Tuhan. Kau yang sudah mau mati bagi kami, Kau yang sudah mau mengorbankan bagi kami. Setiap kami Tuhan mengharapkan kehidupan di dalam Kau. Setiap kami mengharapkan Tuhan bukti iman kami di dalam Kau ya Tuhan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang harus dinyatakan juga ya Tuhan. Untuk itu gerakkanlah hati umatmu, gerakkanlah hati jemaatmu, gerakkanlah hati anak-anakmu ya Tuhan, untuk menghidupkan imannya, untuk berbuat dan mengerjakannya ya Tuhan Yesus. Alirkan kuasa Roh Kudus-Mu, jamah setiap pribadi, jamah setiap yang beriman, jamah setiap yang percaya ya Tuhan, supaya imannya hidup, supaya berbuat Tuhan Yesus, dan juga Tuhan mau mengerjakannya. Tuhan, biar 3 hal ini benar-benar tercatat baik di siang hari ini. Biarkan 3 hal ini tercatat baik di hati dan di pikiran kami Tuhan, bahwa imanku harus hidup, aku harus berbuat, aku harus mengerjakan. Itu bukti bahwa imanku hidup, itu bukti bahwa Tuhan ada dalam aku, itu bukti bahwa bangun rohaniku di dalam nama Tuhan Kristus. Dan mari ya Tuhan, siapapun yang mengangkat tangan mengharapkan Tuhan, benar-benar Tuhan membuktikan, Tuhan mengerjakannya di dalam nama Tuhan Kristus. Biar Tuhan Kau yang menggerakkan hati anak-anak-Mu, Kau yang bekerja di dalam hati mereka untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan iman mereka Tuhan, untuk berbuat menyertai iman mereka, untuk bekerja untuk menyertai iman mereka Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus tolong jamah semuanya yang punya kerinduan, yang punya keinginan pekerjaan Tuhan, yang punya keinginan kerinduan untuk melakukan apapun buat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau yang menyatakan semua itu. Engkau jamah Tuhan yang mau melayani, Engkau jamah yang mau memberi, Engkau jamah yang mau berkorban, Engkau jamah yang mau bertindak, Engkau jamah yang mau bergerak, Engkau jamah yang mau melakukan apapun bagian dari pekerjaan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa Tuhan dimanapun itu Tuhan. Kalau mereka supaya bergerak untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, supaya mereka bergerak untuk menyelamatkan Tuhan. Kalau mereka bergerak berarti menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau mereka berkorban berarti menyelamatkan jiwa-jiwa. Kalau mereka berbuat berarti menyelamatkan jiwa-jiwa. Seperti firman-Mu siang hari ini Tuhan Yesus, bahwa di mana Tuhan ketika kami mengatakan, ketika manusia berbicara tentang keselamatan harus melakukan sesuatu, ketika kita bisa membicarakan keselamatan berarti harus berbuat sesuatu, harus mengerjakan sesuatu. Untuk itu mari ya Tuhan, Engkau jamah umat-Mu, Engkau jamah jemaat-Mu untuk hidup bergerak di dalam kebenaran-kebenaran-Mu Tuhan, untuk menyertai imannya, bahkan untuk mengerjakan Tuhan sesuai dengan firman-Mu. Sehingga Tuhan, tindakan yang pertama Tuhan Yesus melakukan ketika orang mau berangkat, melakukan ketika orang mau pergi, menyertakan dengan bekal-bekal mereka. Dan yang tindakan yang kedua Tuhan Yesus, benar-benar Tuhan Yesus mau menyelamatkan Tuhan Yesus, seperti apa yang dikerjakan Abraham Tuhan Yesus, mengerjakan untuk pengorbanan 1 jiwa tetapi untuk menyelamatkan banyak jiwa. Bahkan begitu juga Tuhan, Rahab pelacur itu Tuhan meloloskan orang. Itu bukti bahwa Rahab ini Tuhan Yesus menyelamatkan jiwa Tuhan. Tindakan terus menyelamatkan dan menyelamatkan Tuhan. Tujuan kami beriman untuk berbuat, untuk mengerjakan, yaitu dari awal Tuhan untuk keselamatan. Apapun yang kami kerjakan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, apapun yang kami lakukan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa, untuk itu Tuhan Kau sertai, Engkau gerakkan, Engkau tuntun umat-Mu Tuhan untuk bergerak, untuk hidup rohaninya, dan untuk melakukan apa yang harus mereka lakukan, sehingga banyak jiwa yang diselamatkan, banyak jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus diloloskan, Tuhan dibebaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau ingatkan, tanamkan firman-Mu di dalam hati anak-anak-Mu Tuhan, bagaimana Tuhan gerakan-gerakan ini Tuhan secara iman Tuhan Yesus, secara pribadi, dan apa yang sudah kami lihat, yaitu Abraham, yaitu Rahab Tuhan, menyelamatkan jiwa-jiwa lewat berkorban, banyak yang selamat, lewat meloloskan ada yang selamat, lewat memberi ada yang selamat. Tuhan, biarkan 3 hal ini kami kerjakan, yaitu dari pribadi kami rela memberi, rela berkorban. Dari Tuhan Yesus perbuatan iman orang-orang yang terdahulu Tuhan, kami juga mau melakukannya lebih lagi, supaya benar-benar keselamatan terjadi di mana-mana. Keselamatan terjadi kepada
kepada setiap orang. Keselamatan terjadi kepada siapapun ya Tuhan Yesus. Untuk itu mari Tuhan, Engkau jamah umat-Mu, Engkau jamah jemaat-Mu, supaya Engkau memberikan iman yang hidup dan hidupkan iman mereka Tuhan. Supaya mereka semua menghidupkan imannya dan melakukan sesuai dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Engkau akan menyertai menghidupkan iman mereka, dan Engkau juga ya Tuhan akan pakai setiap umat-Mu untuk jadi alat-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa, sempurnakanlah iman kami supaya ada perbuatan dan ada pekerjaan yang kami lakukan. Terpujilah Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap yang mengangkat tangan Tuhan, Engkau jamah, Engkau kenapi, Engkau lawat, Engkau juga bicara pribadi lepas pribadi, supaya ada tindakan, perbuatan, gerakan secara iman mereka untuk menggenapi pekerjaan-Mu, untuk menggenapi iman, untuk menggenapi perbuatan-perbuatan mereka, bahwa Engkau hidup di dalam kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Bapa, Putra dan Kudus, dalam nama Yesus Kristus, kami percaya firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia, tapi akan digenapi sampai selesai. Dalam nama Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya kita semua benar-benar bertindak, mengerjakan. Inilah imanku, inilah perbuatanku, dan inilah pekerjaan yang saya kerjakan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya apapun yang kita lakukan, Tuhan akan menyertai kita, Tuhan akan menggenapi, Tuhan juga akan membuktikannya. Tuhan Yesus memberkati. Salam semuanya.